Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuri Alfa dengan NPM 2478-2097. Di sini saya akan membuat video hands-on pada mata kuliah jaringan komputer 2 yaitu modul 5 SCP konsep pada lab 519 yaitu Investigate SCP Loop Prevention. Langsung saja pada Cisco paket tracernya. Nah, di sini pada lab ini yaitu saya akan menjelaskan operasi spanning tree protokol, lalu menjelaskan bagaimana spanning tree mencegah loop peralihan sekaligus mengizinkan redundansi. Oke, langsung saja pada ada instruksinya part 1 dan step 1. Nah, yang pertama kita akan coba cek koneksi ya IP dari PC2 192.168.0.1 ya. 111. Oke, di sini sudah terhubung, sudah terkoneksi. Selanjutnya yang step 2 kita akan menggunakan perintah spanning tree. Nah, jadi apa itu spanning tree? Nah, spanning tree itu adalah sebuah protokol jaringan di layer 2, yaitu data link layer yang digunakan pada switch untuk mencegah terjadinya looping, yaitu sirkulasi paket data tanpa henti di dalam jaringan LAN yang memiliki jalur redundan. Oke, langsung saja di sini enable config terminal, lalu show config terminal, exit, show spanning tree VLAN 1. Nah, di sini artinya nih spanning tree enable protocol EA. Nah, artinya SCP ini aktif untuk dan telah menggunakan protokol IEE 802 yaitu standar SCP klasik. Nah, jadi protokol ini berfungsi untuk mencegah terjadinya looping pada jaringan dengan banyaknya link redundant. Nah, di sini pada SW1 di sini terdapat 3 interface yaitu Giga 0/1. Nah, dengan role designated, artinya designated port. Nah, jadi forwarding data ini ke segmen lain. Nah, selanjutnya ada Giga 0/S2 dengan role yaitu S1 ya. Yaitu root, artinya jadi untuk Giga 0/2 ini digunakan untuk menuju root bridge. Nah, sedangkan kalau interface FA 0/1 ini dia designated, jadi dia diaktifkan di VLAN 1. Selanjutnya jadi untuk S1 ini tidak ada port yang diblok, artinya jaringan ini tidak memiliki looping di sisi S1. Nah, jadi port dengan role designated, root dan forwarded itu menunjukkan bahwa jalur utama ke root bridge yaitu gigabit Ethernet 0/2. Oke, selanjutnya S2 show spanning VLAN 1. Nah, di sini pada S2 di sini dia terdapat 3 interface FA01, Giga 0/1, 0/2.
Nah, jadi pada pas Ethernet 0/1 dia role-nya adalah designated. Nah, jadi port Ethernetnya itu aktif sebagai designated port. Nah, jadi forwarding frame ke segmen jaringan. Nah, sedangkan kalau gigabit Ethernet 0/1 yaitu sama role-nya designated. Nah, jadi port gigabit ini aktif dan menjadi designated port, yaitu forwarding data. Selanjutnya 0/2 sama designated dan status PWD. Nah, jadi forwarding data ke segmen lain. Oke, di sini show spanning tree VLAN 1. Nah, di S3 di sini terdapat dua interface saja, yaitu Giga 0/2 dan Giga 0/1. Nah, jadi artinya untuk Giga 0/2 ini itu jadi role-nya adalah alternate, yaitu port sebagai port cadangan, yaitu backup link yang saat ini diblok oleh STP untuk mencegah looping. Nah, sedangkan kalau Giga 0/1 yaitu role-nya root forwarding juga. Nah, jadi port ini menjadi terbaik yang digunakan untuk menuju root bridge, yaitu pada S2 statusnya itu adalah forwarding. Oke, di sini terdapat pertanyaan, yaitu what do you think this D-Link leaks mean? Jadi menurut Anda apa lampu tautan ini? Nah, jadi ini menunjukkan bahwa port tersebut tidak meneruskan frame karena berada dalam status spanning tree. Dalam kasus ini yaitu status pemblokiran. Selanjutnya ada why do the frame not travel through S3. Jadi jalur apa yang diambil oleh frame dari 1 ke 2? Oh, salah, maaf. Jadi mereka akan naik ke S1 terlebih dahulu, melewati S1 dulu, selanjutnya ke S2, lalu terakhir ke PC sampai. Nah, selanjutnya why do the frame not travel through S3? Jadi mengapa frame tidak berjalan melalui S3? Nah, jadi karena port rentang pada topologi ini dia menempatkan port 0/2 pada S3 dalam mode pemblokiran. Jadi tidak ada frame yang dikirim ataupun diterima pada port ini. Selanjutnya ada why has spanning the tree place port in blocking state. Jadi mengapa spanning tree ini menempatkan port dalam pemblokiran? Nah, jadi jika semua port dapat meneruskan frame, jadi akan terbentuknya looping pada switching di jaringan. Nah, jadi loop switching dapat menurunkan kinerja dan bahkan menyebabkan kegagalan pada jaringan. Selanjutnya yang part 2 yaitu offset spanning tree convergence. Oke, di sini kita akan coba untuk step ini kita coba akan hapus kabelnya. Nah, di sini kita coba untuk masukkan perintah spanning tree. Nah, di sini dia rule-nya berubah. Yang tadi kan ALTN dan root. Nah, sedangkan di sini ada designated dan root. Nah, jadi ada pertanyaan, what do you should have in the status of the Gedron for the process, yaitu apa yang terjadi pada status Gedron selama proses ini. Jadi dia awal-awalnya
BLK, kemudian dia mendengarkan, kemudian dia akan belajar, dan terakhir dia akan forwarding dan untuk meneruskan. Selanjutnya untuk pertanyaan yang C, Oke, di sini kita akan coba ping lagi. Oke, di sini sudah berhasil ya. Nah, di sini ada pertanyaan, Arnie for showing. Oke, apakah ada port menunjukkan lampu orange yang menandakan port tersebut berada dalam satu spanning tree dan belum semua port? Oke, di sini untuk lampunya sudah berwarna hijau. Nah, jadi untuk jawabannya tidak ada lampu penghubung warna orange yang ditampilkan karena jalur tersebut tidak lagi terjadi redundant dalam jaringan. Nah, jadi mungkin sekian dari saya untuk lab 519. Mohon maaf bila ada kekurangan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.